Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali bersama dalam belajar Sekolah Sabat di pelajaran yang ke-11, Rut dan Esther. Di pelajaran Sekolah Sabat, di pelajaran 11, kita akan tetap bagi menjadi 3 bahagian penting agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan kita dapat mendiskusikannya di unit kelompok Sekolah Sabat di hari Sabat ini. Dengan itu, maka iman kita semakin teguh dalam menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mari kita lihat apa 3 poin yang kita akan bahas sepanjang satu pekan ini. Yang pertama adalah kita menemukan ada simbol, dan kita juga temukan bahwa Tuhan memandang umatnya. Dan yang ketiga adalah pelajaran penting untuk dapat kita renungkan di zaman kita saat sekarang ini. Mari kita masuk di pelajaran hari Minggu. Di sana kita temukan ada simbol, yaitu Bethlehem. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Rumah roti ini mengingatkan kita dengan makanan yang berlimpah. Dan ini mengingatkan kita kelimpahan makanan di Eden. Kita bisa temukan dalam Kejadian 2:16, di mana Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah pohon di Taman Eden dengan bebas boleh dimakan. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Artinya bahwa Adam dan Hawa memiliki stok makanan yang sangat banyak di Taman Eden. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memandang umatnya, bahwa Hawa dan Naomi memiliki kesamaan dalam menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Kita garis bawahi adalah Hawa setelah jatuh ke dalam dosa. Hawa menghadapi kehidupan yang sulit, demikian juga Naomi. Bagaimana Tuhan memandang umatnya, bahwa Tuhan mengizinkan manusia menuai konsekuensi dari pemberontakan terhadap Tuhan. Tetapi dia selalu hadir dan bekerja kepada umatnya dari zaman ke zaman untuk menyelesaikan dosa dan penderitaan. Walaupun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, penuh dengan kesusahan, tapi Tuhan tetap hadir bila umatnya itu memanggil dia. Apa pelajaran penting yang kita temukan di pelajaran hari Minggu? Yaitu bahwa dalam setiap penderitaan manusia, semua akan berakhir. Mari kita masuk pelajaran hari Senin. Apa simbol yang kita temukan? Di sana ada Naomi. Naomi dikatakan bahwa namanya bukan lagi Naomi, tapi Mara. Mara artinya adalah pahit. Pahit. Kita bisa temukan dalam Rut 1 ayat yang ke-20. Namun apa artinya? Bahwa hubungan manusia dengan pencipta adalah pahit oleh karena dosa. Dan hal itu memaksa manusia ke dalam kemiskinan rohani. Apa yang kita temukan? Apakah Tuhan memandang umatnya? Dari pelajaran hari Senin kita menemukan ada Boas. Boas adalah seorang petani yang baik hati. Dan juga Boas adalah sanak saudara Naomi. Dan kita temukan Boas ini memantulkan tabiat Kristus. Dia memantulkan tabiat Kristus. Nah, bila kita selidiki bahwa Kristus adalah pencipta, dan Kristus adalah penebus kita, dan Kristus juga adalah sanak saudara yang akan menjadi penyelamat manusia. Itu sebabnya kita sebut tadi bahwa Kristus adalah penebus kita. Karena dia adalah sanak saudara kita yang akan menjadi penyelamat kita. Sama seperti Boas, dia adalah penyelamat Naomi dan juga Rut. Mari kita lihat apa pelajaran penting yang kita temukan. Ada pelajaran penting bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan kita dari kemiskinan rohani kita yang mendalam, namun dia ingin kita sebagai penyelamat bagi yang lain. Walaupun kita manusia yang miskin secara jasmani dan juga miskin secara rohani, namun bila kita memiliki hubungan kembali baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan dia mau agar kita juga akan menjadi juru kabarnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada dalam kegelapan. Mari kita masuk pelajaran hari Selasa. Apa simbol yang kita temukan? Yaitu kerabat yang lebih dekat. Boas adalah sanak saudara Naomi, tapi ada kerabat yang lebih dekat. Siapakah kerabat yang lebih dekat? Dalam simbol ini adalah merujuk kepada iblis. Bahwa setan selalu mengklaim manusia sebagai miliknya. Sebagai contoh, Ayub 1 ayat 7 dikatakan bahwa Ayub adalah
milik daripada setan. Dalam arti pada saat setan berbicara dengan Allah, lihatlah hambaku Ayub, dikatakan oleh Allah. Tapi setan mengatakan, iya karena kamu memagarinya. Artinya dengan kata lain bahwa setan bisa saja membuat Ayub terpuruk dan putus hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat siapa lagi contoh yang lain. Bilangan 34 ayat 6, yaitu dia mengklaim bahwa Musa adalah miliknya. Mayat Musa adalah miliknya. Jadi dengan kata lain bahwa kerabat yang lebih dekat ini, yaitu iblis, dia selalu mengklaim manusia sebagai miliknya. Namun bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan memandang umatnya? Kita lihat dalam Rut 4 ayat 1-12. Boas ke pintu gerbang Bethlehem. Pintu gerbang adalah tempat memutuskan permasalahan atau setiap kasus-kasus. Dan ini sama dengan penghakiman. Berbicara tentang penghakiman, ini merujuk kepada Daniel 7 ayat 13, ayat 14, ayat 22, ayat 26, dan juga ayat 27. Di sana menceritakan tentang penghakiman. Nah, penghakiman ini menunjuk kepada menguntungkan orang-orang kudus, ya. Karena orang-orang kudus telah lunas dibayar, telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Jadi sama dengan Boas membayar Rut sebagai penggantinya, dan itu dibicarakan di dalam penghakiman, yaitu merujuk tadi kepada pintu gerbang, tempat memecahkan segala perkara. Apa pelajaran penting yang kita temukan? Bahwa Tuhan akan membela umatnya dari tuduhan setan saat penghakiman. Mari kita masuk di pelajaran hari Rabu. Apa simbol yang kita temukan? Di sana ada Haman, Ester 3 ayat 1. Siapa ini Haman? Haman di pelajaran ini simbol daripada iblis. Kenapa? Karena Haman adalah seorang antagonis dan jahat terhadap umat pilihan. Wahyu 13 ayat 3 dan 4. Jadi Haman dalam konteks ini sama dengan iblis. Haman rindu untuk disembah. Sama halnya dengan setan juga sangat mau untuk disembah. Itu sebabnya dia mengamarkan agar orang menyembah dia. Sebagaimana dalam Wahyu 13 ayat 3 dan juga ayat yang keempat. Dia membuat penipuan supaya orang menjadi kagum kepadanya. Bagaimana? Apakah Tuhan memandang umatnya? Kristus seperti yang telah kita lihat datang untuk menebus dunia dan mengklaimnya sebagai miliknya, dan dia melakukannya sebagai salah satu dari kita. Yesus adalah sanak saudara penebus, dan tentu saja harga yang dia bayarkan untuk menebus dunia sangatlah tinggi. Apa pelajaran penting yang kita temukan? Bahwa iblis telah mengklaim dunia ini, tetapi kehadiran orang-orang yang tetap setia pada Tuhan, yang menaati perintah-perintahnya, menyangkal klaim supremasinya sepenuhnya, maka umat-umat Tuhan akan bersuka-suka karena diselamatkan. Pelajaran hari Kamis, apa simbol yang kita temukan? Bahwa masa kesusahan Yakub, yaitu kepecikan Yakub, saat terakhir tidak akan mudah bagi umat Tuhan. Tetapi sama seperti nubuatan masa-masa sulit itu dapat diandalkan, demikian pula dengan janji penebusan. Apa yang kita lihat? Apakah Tuhan memandang umatnya? Bahwa Tuhan membangkitkan gerejanya yang tersisa untuk satu momen tertentu dalam sejarah. Apakah yang disebut dengan umat yang sisa itu? Yaitu gereja Masehi Advent hari ke-7. Apa pelajaran penting untuk dapat kita renungkan? Pelajaran penting yang kita renungkan bahwa Ester tidak sendirian. Dia dibantu oleh raja untuk melawan Haman. Demikian juga bahwa Kristus juga akan membantu kita saat kita diklaim oleh setan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 11. Semoga melalui kisah Ester dan juga Rut akan memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa Tuhan akan membela umatnya di penghakiman. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.